ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Yang saya heran begini Pak, coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba perhatikan, telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Apa sih yang nggak dicurigai media? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai media? Media mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba. Saya udah bilang tidak pernah saya menuduh Peggy. Yang saya dorong adalah proses pra-peradilan cepat berjalan. Kalau ini memang diterima, kita lihat atau ditolak. Bawa pengadilan kalau dia ditolak. Kalau ternyata dia tidak terbukti, dikabulkan prapitnya, silakan lanjut untuk dihentikan. Saya kira itu dari saya. Periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. Menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Ini berbahaya. Yaitu di media sosial ya. Jadi kalau di media sosial itu saya hanya silakan saja lah. Kalau memang benar ya bagus ya. Tapi kalau memang itu yang dikatakan Ibu Widya juga tidak benar ya saya tidak mau mengomentari. Tetapi memang ada hal-hal yang menarik ya, yaitu merujuk ke anak pejabat ya, merujuk ini postingannya Ibu Widya ya. Kata-katanya merujuk ke Peggy Cianjur kan, sampai itu udah jelas kok kan gitu kata Ibu Widya, itu jelas kok pelakunya itu dia dan seterusnya kan. Nah kenapa nggak ditangkap dan seterusnya kan. Nah itu kan postingan Ibu Widya ya. Nah ya bagi kami sih ya harusnya polisi itu ketika itu terlalu berani ya, apalagi vulgar, harusnya sih diambil itu Ibu Widya, mempunyai alat bukti apa, mempunyai petunjuk apa oleh polisi, biar tidak dinilai kan netizen itu pada membela Ibu Widya tuh, ya kan? Biar polisi ya, penyidik Polda Jawa Barat dalam hal ini ya, tidak dinilai abai atas informasi-informasi yang menurut netizen itu valid. Polisi tetap sekeras kalau
miskin. Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya? Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya. Orang lain kita jadikan tumbal. Apalagi ini anak seorang kuli bangunan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tentang gosip seorang wanita ini, kemudian adanya tuduhan selingkuh ya. Sesungguhnya kalau aku lihat ini hanyalah teman biasa. Ya, beliau ini hanya teman biasa, tapi memang pernah ada hubungan di masa lalu. Ya, teman biasa tapi pernah memiliki hubungan di masa lalu, atau disebutnya mantan ya. Mantan ini, dan akhirnya ya biasalah kayak apa kabar gitu ya. Awal-awalnya nanyain kabar, pada akhirnya ya menyerempet memang iya. Ya, menyerempet emang iya. Dan kalau aku lihat di sini juga ada kecemburuan, namanya juga suami ya, melihat istrinya digoda otomatis marah, merasa harga dirinya pun merasa harga dirinya juga tidak dihargain, apalagi istrinya tersebut merespon memiliki profesi yang sama, tapi sekarang dia menjurusnya ke pengusaha. Dulu seorang model dan sekarang seorang pengusaha, ya hampir sama lah ya, background yang sama, cuman bedanya sekarang dia adalah sudah memiliki usaha atau menjadi seorang pengusaha sukses. Kalau aku bilang sih di sini masih memanas ya, hawanya panas ya, dan bahkan di sini juga ada kecewa besar ya, tapi masih bisa diperbaiki sih ya. Artinya memang dalam rumah tangga kan pasti masalah itu ada, tapi masalah ini sesungguhnya kalau emang dipertemukan ya ketiga belah pihak ini ya sudah kelar. Tinggal kedewasaannya mereka aja bagaimana cara menghadapi permasalahan ya. Kadang-kadang emosinya itu di sini salah satunya ya, dari yang lelakinya itu emosinya yang tidak bisa dikontrol ya, sehingga ini saat ini masih suasananya panas. Si P ini kan orangnya sangat bijaksana sekali ya, sehingga dia tuh lebih bisa ngemong ya, lebih bisa ngemong suaminya daripada ya itu tadi, karakternya suaminya itu keras. Kalau yang wanitanya itu lemah lembut dan orangnya tuh tegas, tapi dia tuh orangnya bisa menjelaskan, dia orangnya iya dan tidak. Kalau yang cowok udah panas tegang ya, meledak-ledak saat ini ya, dan bahkan dia tuh berpikirannya sempit ya udahlah cerai aja. Tapi insya Allah yang perempuan dia dengan berkepala dingin, memberikan pengertian ya, dan memang ini adalah ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Ada orang yang ngomporin juga di sini nih ya, sehingga makin meledak-ledak. Tapi sesungguhnya masalahnya tidak serumit itu ya. Bahkan di sini kita lihat apakah ini akan, insya Allah sih aku lihat masih bisa bersama ya, masih bisa untuk dipertemukan kembali. Wajar lah itu saya, wajar kalau misalkan kayak ada perbedaan, ada kesamaan, yang penting tujuannya sama. Hanya dia, saya kan kan itu kan dia yang milih, saya bukan saya. Makasih, doain ya. Selalu support dong. Ada support. Tiap hari terus mau tahu. Iya, makasih ya. Maaf ya Pak dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.